Serangan beruntun oleh kelompok bersenjata yang terjadi di Papua dan Papua Barat semakin menjadi-jadi dan terus berulang. Pemerintah seolah tak berdaya menyelesaikan persoalan gangguan keamanan yang dilakukan kelompok bersenjata. Pejabat negeri ini perlu duduk bersama mencari jalan keluar menumpas rentetan teror yang dilancarkan kelompok bersenjata Papua. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan Zoom Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore, Mbak. Dan Yoris Raweai, anggota DPD RI asal Papua. Selamat sore Pak Yoris. Selamat sore Rifana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya mau ke pemerintah terlebih dahulu, nanti baru saya ke Pak Yoris. Pak Wawan, serangan beruntun oleh KKB, kelompok bersenjata yang terjadi di Papua dan Papua Barat, ini memang sulit dideteksi oleh BIN, Pak? Ya, semuanya berlangsung ya. Kita juga pendekatan tidak hanya sekedar pendekatan keamanan, tapi juga pendekatan dari sisi dialog, kemudian juga pendekatan kemanusiaan, pendekatan pembangunan, sehingga kita berjalan beriring dan kita juga melakukan penegakan hukum ya, sehingga ini berjalan dan berbagai peristiwa sebelumnya juga sebagian sudah dilakukan penangkapan dari penyerangan-penyerangan terdahulu dan semuanya memang terus berjalan. Jadi proses hukum yang sudah bagian sudah tertangkap tetap dilakukan. Kemudian bagi yang kemudian ada peristiwa-peristiwa selanjutnya dari penyerangan selanjutnya juga terus dilakukan upaya penegakan hukum. Jadi proses tidak berhenti dan kita tetap menunggu proses ini sampai tuntas, termasuk pengamanan selanjutnya yaitu kepada petugas di lapangan. Dan sebetulnya penyerangan terhadap petugas-petugas kesehatan ini juga pelanggaran berat ya. Karena dimanapun juga tidak boleh menyerang kepada para petugas-petugas kesehatan karena dia menjalankan misi di mana pasti akan memberikan penyembuhan kepada siapapun yang sedang mengalami satu pendidikan. Jadi ini serangan ini termasuk serangan yang biadab dan pelanggaran HAM. Serangan ini biadab dan melanggar HAM, tapi serangan ini terus terjadi, Pak Wawan. Apakah dengan pola serangan yang beruntun ini menunjukkan lemahnya penjagaan keamanan yang dilakukan oleh TNI Polri dan gagal dideteksi oleh BIN, Pak Wawan? Kita terus melakukan upaya-upaya pengamanan dan di sana memang lokasinya begitu luas dan tempatnya berpencar-pencar sehingga kita tetap melakukan upaya-upaya penyisiran dan masing-masing juga selalu melakukan koordinasi terkait dengan kewilayahan dan dari pihak petugas-petugas lapangan kan juga selalu berkomunikasi dengan aparat keamanan setempat yaitu dari jajaran Polda maupun juga dari Kodam dan jajaran di bawahnya dan di sana ada Pangkostrat Wilhan 3 dan semuanya bersinergi dan kita karena terus melakukan tadi yang saya bilang bukan hanya dari sisi pendekatan keamanan tapi juga pendekatan kesejahteraan, pembangunan serta juga dialog. Ini yang terus kita lakukan tapi pengejaran dan penegakan hukum tetap dilakukan dan ini sinergi ya. Semua sedang berlangsung Pak karena kita bersama-sama untuk bisa melakukan pengamanan ini sehingga komunikasi dengan para pihak yang petugas-petugas di lapangan, kemudian juga tenaga kesehatan. Terus bagi mereka yang kondisinya atau merasa terancam dan sebagainya, selalu juga diminta untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat sehingga mereka dilakukan pengamanan secukupnya sebagaimana diperlukan. Oke, Pak Yoris sebagai senator asal Papua, Anda pasti sudah tahu, sudah mendengar juga cerita-ceritanya serangan beruntun ini menurut Anda menunjukkan negara tidak berdaya menghadapi kelompok bersenjata, ada krisis kenegaraan karena berulang kali negara ini gagal melindungi warga Papua, menjaga keamanan di sana. Pak Yoris. Iya, terima kasih Nana. Saya kira begini, tidak bisa kita bilang atau mengatakan bahwa negara gagal dalam menangani persoalan ini. Cuma yang menurut saya bahwa persoalan ini kan bukan persoalan baru. Nah, kalau kita mau runtut ke belakang terlalu jauh kita untuk berbicara ini sejak tahun 65 sudah terjadi gejolak, pergolakan. Tapi yang ingin saya mau stressing bahwa kita mulai dengan kejadian 2,5 tahun lalu di Nduga. Yaitu dengan penembakan terhadap 17
pekerja sipil yang kemudian Egyanus Kogoya mengklaim bahwa dia yang melakukan itu, kemudian pemerintah waktu secara tegas, Kapolri dan Panglima mengatakan bahwa dalam waktu relatif singkat 3 bulan akan bisa kita tuntaskan persoalan ini. Nah, ini kalau kita lihat rentetan eskalasi dari kegiatan mulai dari Nduga, kemudian dia berpindah ke Intan Jaya dan sekarang masuk ke proses-proses ini kan banyak eskalasi kan meninggi terus. Nah, terakhir April yang lalu saya nggak tahu tapi pemerintah sudah mencoba untuk meredam semua gerakan ini melalui labeling yang kita kenal dengan teroris tentunya. Nah, ternyata kalau saya label teroris ini bukan meredam kegiatan itu, malah memuncak yang kita lihat akhir kejadian yang terakhir yang sangat biadab menurut saya, pembunuhan ini, dan saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga ingin mengucapkan turut berduka cita yang mendalam terhadap tenaga kesehatan, kemudian ada prajurit terbaik TNI yang meninggal pada saat mau mengevakuasi. Ini persoalan yang menurut saya ini harus segera pemerintah mengambil tindakan tegas dengan koordinasi terhadap aparat keamanan untuk menuntaskan ini. Jadi jangan ada pembiaran. Pak Yoris, apakah cukup kemudian ditangani oleh TNI dan juga Polri, kemudian dideteksi oleh BIN saja? Karena nyatanya 3 aparat itu kemudian tidak mampu menahan serangan berkali-kali dari kelompok bersenjata. Apakah memang cukup hanya mereka bertiga saja, BIN, TNI dan juga Polri? Atau perlu satgas khusus di sana, Pak Yoris? Saya kira begini, itu sudah, jadi kita mesti tahu bahwa Pangkogap Wilham 3 itu membawahi yang kita kenal dengan 2 satgas di sana, Satgas Nemangkawi dan Satgas. Nah, di sana ada organik. Nah, saya pikir kalau aparat keamanan yang kita sekarang terjunkan di Papua secara rasio saya pikir sudah memadai. Nah, tinggal bagaimana koordinasi antara intelijen tentunya dengan satgas itu di sana di bawah Pangkogap Wilhan, sehingga apapun strategi yang mereka lakukan itu perlu deteksi dini dari BIN tentunya, aparat intelijen yang memainkan, sehingga penegakan hukum yang terukur pasca menduga itu kan kita mulai melakukan penegakan hukum yang terukur, polisi di depan, TNI dan backup, dan saya pikir cukup memadailah anggota TNI yang Satgas sekarang yang berada di Papua. Nah, sekarang pertanyaan menurut pemerintah bahwa kelompok yang melakukan gangguan keamanan di Papua itu tidak banyak. Menurut Pak Menko Polhukam hanya 8 katanya. Kemudian kekuatan mereka juga hanya 30 sampai 50 orang. Kemudian senjatanya rampasan, amunisinya rampasan. Tapi fakta ini hari eskalasi meningkat cukup dan itu sudah mengarah kepada instrumen-instrumen negara dengan melakukan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Saya pikir mungkin konsolidasi Menko Polhukam dengan seluruh jajarannya dan kami dari politik dari DPR, kemudian Pemda setempat, DPD, semua stakeholder pemangku kepentingan ini harus duduk bersama-sama untuk mari kita lihat solusi apa yang terbaik. Jadi jangan kita saling mengkambing hitamkan, menuduh ini, sementara kejadian-kejadian itu dia berlangsung dari waktu ke waktu. Artinya ya label teroris sebagai bagian dari penanganan yang kemudian menjadi strategi pemerintah itu dianggap gagal ya, itu malah memicu brutalitas dari kelompok bersenjata. Jadi bukan gagal, tetapi kita kan mencoba dulu dengan labeling teroris, begitu kan tiba-tiba di labeling, kemudian kita berharap dengan itu kan kita bisa mengkanalisasi semua gerakan-gerakan ini kan, dan itu saya pikir BIN punya data lengkap, tentara di sana sudah cukup berpengalaman dalam mengatur ini dengan Panglima TNI dan Kapolri. Tapi ternyata kok eskalasinya makin meningkat. Itu saya mau tanya. Gimana salahnya? Kita mau tanya ke Pak Wawan. Kenapa eskalasinya malah makin meningkat begitu? Itu menjadi pertanyaan bukan hanya Pak Yoris sebagai senator, tapi pertanyaan kami juga. Kenapa kemudian eskalasinya malah semakin meningkat, brutalitasnya semakin meningkat, Pak Wawan? Ya, memang mereka juga sudah ada pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan di berbagai media sosial yang sudah ditayang baik ke dalam maupun keluar ya. Memang mereka juga secara terbuka kan menyatakan tidak melakukan penyerangan-penyerangan dan itu sudah kita juga pahami. Jadi
ini memang sudah disampaikan ya, seperti yang disampaikan oleh Sambo misalnya, itu kan ya secara terbuka gitu. Dan kita memang pendekatannya kan tidak hanya pendekatan keamanan seperti saya bilang tadi, tapi pendekatan keamanan secara terukur, kemudian juga pendekatan lainnya, pendekatan hukum, kemudian juga pendekatan pembangunan dan juga persiapan-persiapan pekan olahraga nasional dan semuanya kan kita lakukan. Tapi memang dialog juga kita tetap upayakan supaya ini bisa terjadi. Jadi tidak sepenuhnya pendekatan keamanan, karena memang kalau full pendekatan keamanan juga rasanya tidak wise, sehingga kita ingin semuanya paralel. Dan ini memang kita sadari serangan masih tetap ada, tapi kita tidak diam. Artinya terus memburu dan juga kita berupaya menangkap dan dihadirkan di pengadilan. Ini semua berproses dan kita juga minta dukungan dari semua pihak, semua stakeholder, semua pihak ya, aparat keamanan juga bergerak. Kemudian kita juga libatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada tuh, kemudian ikut bersama-sama mengatasi, karena ini menjadi persoalan kita bersama, dan kita harapkan situasi bisa kita redakan, penegakan hukum tetap bisa kita jalankan dengan baik. Menjelang pelaksanaan Pak Wawan, menjelang pelaksanaan PON ke-20 di sana bagaimana? Apakah kemudian BIN mendeteksi bahwa kondisinya akan baik-baik saja atau malah eskalasinya akan semakin meningkat, Pak Wawan? Ya, sebetulnya kita tetap antisipasi lokasi-lokasi dan venue-venue yang ada dengan peningkatan pengamanan juga. Kemudian kita bekerjasama dengan pengamanan setempat maupun juga menambah kekuatan dari provinsi lain yang ada di sana. Di samping juga kita berkoordinasi dengan masyarakat adat, kemudian Pemda setempat, serta juga kontingen sendiri juga menyiapkan dari sisi pengamanan. Jadi semuanya kita upayakan supaya bisa bersinergi sehingga PON bisa berjalan secara baik. Pak Yoris. Pak Yoris, tadi Pak Wawan mengatakan bahwa pendekatan keamanan itu tidak menjadi strategi utama dari pemerintah. Ada pendekatan-pendekatan sosiologis kemudian yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi mengingat brutalitasnya dan juga eskalasinya semakin meningkat, apakah kemudian pemerintah harus berkompromi dengan kelompok bersenjata itu, Pak Yoris? Saya begini, Rifana, jadi saya pikir ini kan kita melakukan dua pendekatan. Pertama kan pendekatan dialogis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kan Menko Polhukam dengan seluruh jajarannya. Kemudian ada pendekatan keamanan dalam perspektif hukum. Makanya kita kedepankan polisi dengan bantuan TNI untuk bisa mendukung kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Itulah Satgas yang turun ke bawah, di bawah pimpinan, di bawah tanggung jawab Pangkogap Wilham. Saya pikir proses ini harus berjalan secara paralel. Kami sudah lakukan komunikasi terus dengan Menko Polhukam, kemudian Mendagri, Panglima TNI, Kapolri. Kami selalu lakukan komunikasi. Memang persoalan tuh begini, kalau dialog ini sedang berlangsung terus, walaupun ada berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul setelah itu, seperti kami dulu membahas tentang perpanjangan revisi otsus itu kan banyak resistensi, tetapi sudah berjalan. Nah, sekarang pertanyaan kita dengan kekuatan aparat keamanan di sana, mungkin Pak Wawan bisa lebih menjelaskan. Artinya pendekatan keamanan di sana dengan kekuatan TNI yang ada di sana dan kepolisian yang secara rasio dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kelompok separatis itu jumlahnya tidak banyak, 8 kelompok kok, senjatanya rampasan kok, kenapa nggak bisa tuntas dengan waktu yang sudah terlalu lama menurut kami. Jadi perlu ada ketegasan, sikap yang tegas dari pemerintah dalam hal ini Polhukam, kemudian Panglima TNI dan Kapolri. Apalagi ini kejadian terakhir di sana, ini kejadian yang tidak boleh terulang. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Perlu ada ketegasan dan juga koordinasi begitu ya antar aparat. Yang penting yang ditunggu adalah ketegasan, tidak ada toleransi dari pemerintah kepada kelompok bersenjata. Kita tunggu.
Oke, kita tunggu nanti bagaimana ketegasan dari pemerintah untuk bisa menumpas kelompok bersenjata ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Yoris Raweai, anggota DPD RI asal Papua, dan juga Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Sekali lagi kita berdoa agar apa yang terjadi di Papua kemudian bisa cepat selesai dan pemerintah bisa mengambil aksi yang lebih tegas lagi. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih.